Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandika Buana, NIM B10018437 akan menjelaskan video tentang hukum pelayanan publik, di mana saya akan menjelaskan tentang pelayanan pencatatan sipil, di mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini merupakan instansi yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang bertugas memberikan pelayanan seperti akta kelahiran, akta kematian, KTP, pencatatan perkawinan, dan pengesahan akta anak dan pengakuan anak. Dasar hukum dalam pelayanan di Dukcapil ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang sekarang sudah diubah menjadi Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Pelayanan ini merupakan kebutuhan semua manusia, bahkan tidak dapat dipisahkan. Salah satunya adalah pelayanan administrasi kependudukan. Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur sipil negara yang juga sebagai pelayan masyarakat. Pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harusnya ada yang namanya, yang pertama adalah kesederhanaan prosedur, kemudahan dalam pemberian pelayanan. Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil berupa penerapan pola pelayanan terpadu satu pintu dan perbaikan fasilitas meliputi ruang kantor, fasilitas umum, dan sarana informasi. Yang kedua, kejelasan dalam pelayanan administrasi kependudukan dapat dilihat dari adanya kepastian persyaratan pelayanan, waktu pelayanan, kesesuaian tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selanjutnya yaitu kepastian waktu, dapat dilihat dari adanya ketentuan waktu lamanya proses pelayanan. Misalkan KTP 3 hari selesai, akta 4 hari selesai, itu yang harus ada di dalam pelayanan pencatatan sipil. Selanjutnya yaitu akurasi produk pelayanan publik. Akurasi produk pelayanan publik dapat dilihat dengan penggunaan sistem informasi manajemen SIAP. Pelaksanaan pelayanan dengan menggunakan SIAP menjadikan pelayanan lebih cepat dan akurat. Selanjutnya, kelengkapan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses, upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik. Keamanan berarti segala bentuk pelayanan yang ada diatur berdasarkan hukum dan produk pelayanan yang berikan menilai hukum. Selanjutnya, tanggung jawab ditunjukkan dengan kesesuaian pelaksanaan pelayanan dengan prosedur pelayanan dan keterbukaan penyelenggaraan pelayanan. Selanjutnya, kemudahan akses. Kemudahan akses merupakan kemudahan yang diberikan kantor, kemudahan tempat dan lokasi, serta sarana pelayanan yang memadai. Selanjutnya, kedisiplinan. Kedisiplinan ditunjukkan dengan sikap aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang terakhir yaitu kenyamanan. Kenyamanan ditunjukkan dengan ketertiban dan kepuasan masyarakat. Nah, dalam hal lain, faktor pendukung dalam pelayanan publik yang pertama adalah sumber daya manusia. Yang selanjutnya ada sistem informasi manajemen. Selanjutnya ada sarana dan prasarana dan aturan pelayanan. Mungkin itu yang saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Nafrismi, NIM B118002. Dalam video kali ini, kelompok kami akan mencoba menjelaskan tentang pelayanan pencatatan sipil, dan saya akan mencoba menjelaskan dari latar belakang kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil di Indonesia. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendaya gunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksanaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi pendudukan. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan status hukum atas peristiwa kependudukan melalui peristiwa penting yang dialami penduduk di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Peristiwa kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah data untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Peristiwa penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan dan ganti nama merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kependudukan sebenarnya merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan pembangunan. Hampir semua kegiatan pembangunan baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor terarah dan terkait dengan penduduk atau dengan kata lain penduduk harus menjadi subjek sekaligus objek pembangunan. Kemudian bagi penduduk untuk memperoleh akses pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada warganya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata tertib administrasi kependudukan serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan. Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan untuk semua masyarakat tanpa terkecuali. Fungsi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah yang pertama, memenuhi asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional. Kemudian meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan. Kemudian memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Kemudian mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal, dan mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan. Perkenalkan, nama saya Dimas Al-Badri, NIM B101836. Yang akan saya jelaskan di sini adalah bagaimana standar pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang dimana ada 21 standar pelayanan administrasi. Yang pertama adalah pencatatan biodata penduduk, penerbitan KK, penerbitan KTP elektronik, penerbitan KIA, kemudian penerbitan surat keterangan kependudukan, pendapatan penduduk rentan administrasi kependudukan, penerbitan akta kelahiran, pencatatan lahir mati, penerbitan akta perceraian, dan ke-10 pencatatan pembatalan perkawinan. Selanjutnya ada pencatatan pembatalan perceraian, pencatatan pengangkatan anak, pencatatan pengakuan anak, pencatatan pengesahan anak, pencatatan perubahan nama, pencatatan perubahan status kewarganegaraan, pencatatan perubahan peristiwa penting lainnya, pencatatan pembetulan akta, pencatatan pembatalan akta, kemudian ke-20 pencatatan penertiban kutipan kedua, yang ke-21 atau yang terakhir legalisir fotokopi dokumen administrasi penduduk. Baiklah, mungkin itulah standar pelayanan. Perkenalkan, nama saya Eldoglas Simbolon, NIM B100-18301. Saya akan menerangkan mengenai tentang standar pelayanan publik di Dukcapil. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, maka seluruh penyelenggara pelayanan publik diwajibkan untuk menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan. Hal ini dikuatkan dengan disahkannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 36 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Standar pelayanan merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan publik sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Dalam menyusun standar pelayanan, perlu memperhatikan prinsip yang pertama, standar pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.